Kamu pasti tahu bahwa ras Yahudi adalah salah satu ras terbaik di dunia. Sebut saja Albert Einstein sampai para founder dari Google. Bahkan, tahukah kamu bahwa Yahudi juga memiliki peranan penting di bidang perekonomian? Hingga saat ini, Rothschild adalah misteri besar dan dinasti perbankan terbesar di dunia. Sejarah dunia mencatat sejak awal abad 18 hingga detik ini, tidak ada nama yang lebih terkenal di dalam dunia perbankan internasional selain keluarga Rothschild. Siapa Rothschild? Rothschild adalah donatur utama pendirian negara Israel pada tahun 1948. Hingga hari ini masih begitu. Bahkan di Israel, terdapat jalan utama dengan nama Rothschild untuk menghormati perintis negara ini. Bahkan International Bank of Israel yang pertama terletak di Rothschild Boulevard 39. Bank Hapoalim, bank Israel yang paling cepat berkembang, juga terletak di Jalan Rothschild Boulevard 50. Darah keturunan paling kaya dan pemimpin dari Yahudi Ashkenazi di dunia saat ini adalah keluarga Rothschild. Rothschild mendapatkan semuanya itu berkat dari kebohongan, manipulasi, dan pembunuhan. Darah keturunan mereka sudah menyebar di keluarga kerajaan di Eropa, dan nama-nama keluarga mereka adalah sebagai berikut: Bundy, Collins, Duvon, Freeman, Kennedy, Morgan, Oppenheimer, Rockefeller, dan lain-lain. Dinasti bankir ini berawal dari Meyer Amschel Bauer, seorang Yahudi Ashkenazi lahir di Frankfurt, Jerman yang telah terbiasa dengan ilmu finansial semenjak kecil. Dia adalah anak dari Mosel Amschel Bauer, seorang pedagang uang. Moses mempunyai kebiasaan untuk memasang heksagram merah di depan pintunya, yang kemudian menjadi awal nama Rothschild yang berarti tanda merah. Meyer Amschel Bauer mengganti namanya menjadi Meyer Amschel Rothschild. Disinilah semuanya berawal. Berjalan dengan waktu, Amschel berhasil membangun kedekatan dengan keluarga kerajaan. Kedekatan Amschel dengan Pangeran William membuatnya sadar bahwa meminjamkan uang ke pemerintah jauh lebih menguntungkan daripada ke masyarakat biasa. Dengan begitu, Amschel bisa meraup keuntungan yang jauh lebih besar dan pinjaman pun dilindungi oleh pajak. Pada tahun 1790, Amschel Rothschild mengungkapkan bahwa hanya mereka yang bisa menerbitkan dan mengendalikan uang di suatu negara. Paling mengejutkan, ungkapan itu terbukti benar hingga hari ini. Rothschild berafiliasi dengan Federal Reserve atau The Fed, yaitu salah satu bank sentral di Amerika Serikat. Keluarga yang dikenal sebagai dinasti bankir ini hampir memiliki bank di seluruh sentral di dunia. Konon, hanya 3 negara yang tidak menerima campur tangan keluarga tersebut. Bayangkan apa yang bisa dilakukan Rothschild, sang Yahudi, terhadap dunia. Rahasia kesuksesan Amschel Rothschild adalah mempercayakan kendali atas bank-bank lain hanya kepada pihak keluarga saja. Mereka membangun peraturan untuk menikah dengan sesama keluarga layaknya dinasti Firaun. Hingga saat ini, keluarga Rothschild masih melestarikan pernikahan sedarah. Percaya atau tidak, ini merupakan sebuah cara untuk mempertahankan kualitas murni keluarga mereka. Finansial adalah kunci dari aktivitas sebuah negara. Dan dengan kekuasaan selama ratusan tahun, keluarga Rothschild dipercaya sering mengancam para pemimpin negara, pemerintahan, dan kabinet. Rothschild disebut-sebut sebagai dalang pembunuhan Presiden Amerika Serikat ke-35, John F. Kennedy, kontroversi tenggelamnya Titanic, dan pendirian Illuminati Bavaria. Keluarga Rothschild memegang peranan yang sangat besar di kelompok Illuminati Bavaria. Rothschild dan Rockefeller adalah 2 dari 13 keluarga yang mengontrol kelompok Illuminati. Abad 19 sering disebut sebagai abad Rothschild yang diperkirakan mereka menguasai setengah dari kekayaan dunia. Pada tahun 1971, menjadi awal Rothschild mendapatkan kontrol atas uang negara melalui agennya di kabinet George Washington, Alexander Hamilton, dan mendirikan sebuah bank sentral di Amerika yang dinamakan First Bank of the United States. Berjalan dengan waktu, terjadi beberapa perubahan, hingga akhirnya menjadi Federal Reserve alias The Fed disebut sangat independen. Artinya, kebijakan yang dilakukan tidak harus memperoleh izin manapun dari pemimpin tertinggi di Amerika Serikat. Sedangkan bank-bank lain di dunia merujuk kepada The Fed. Di masa kini, keturunan dari Rothschild mengadakan rapat 2 kali dalam sehari di London untuk mendikte akan seperti apa harga emas di dunia. Mereka juga mendikte apa yang dilakukan oleh Federal Reserve System terhadap keuangan Amerika Serikat. Bapak Ibu pasti sering membaca bagaimana Israel, ketika orang Israel di tanah Mesir, mereka dijajah oleh Firaun, diperbudak oleh Firaun.
Bangsa Israel, orang Israel menangis, berseru kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, meminta belas kasihan Tuhan. Tuhan seolah-olah melihat, memperhatikan, mendengar sendiri teriakan orang Israel. Lalu Tuhan mengutus Musa bersama dengan Harun. Ketika Tuhan mengutus Musa, Musa ajak Harun untuk mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir, dari penjajahan Fir'aun, dari perbudakan Fir'aun. Tetapi Bapak Ibu, di saat terjadi negosiasi, Fir'aun tidak akan membiarkan umat Israel keluar dari tanah Mesir. Apa yang terjadi? Terkutuk Mesir, Bapak Ibu. Tulah menimpa Mesir. Maka kita berdoa benar-benar supaya tulah tidak menimpa bangsa dan negara kita, seperti tulah menimpa Mesir. Nah, ada yang berkata, tuh lihat orang Kristen di jalur Gaza katanya, di Israel katanya, orang Yahudi meludahi orang Kristen. Nah, kalian bangga katanya, orang Kristen masih membela Yahudi. Nah, kita taat terhadap firman Tuhan, bukan taat terhadap orang Yahudi. Kita tidak bangga ketika mereka meludahi kami. Mereka diludahi atau mereka tidak meludahi kami, no problem bagi kami. Tidak ada masalah. Karena firman Tuhan katakan, dan kami harus taat terhadap firman Tuhan. Siapa yang memberkati akan diberkati, siapa yang mengutuk akan dikutuki. Sekalipun mereka meludahi kita, Bang Pendi, iya. Sekalipun mereka meludahi kita, sekalipun mereka berlaku curang terhadap kita, firman Tuhan katakan siapa yang berkati maka dia akan diberkati, siapa yang mengutuki maka dia akan dikutuki. Ini firman Tuhan katakan. Apakah kita berani melawan firman Tuhan? Maka saya sering sekali berkata kepada teman-teman di saat saya melakukan penginjilan, kiblat kami itu bukan Yahudi, tapi kiblat kami adalah firman Tuhan. Jadi kami taat terhadap apa kata firman Tuhan, kami turuti terhadap apa kata firman Tuhan, dan kami lakukan terhadap apa kata firman Tuhan. Dan kami wajib tinggal di dalam firman Tuhan. Bukan kami mendengar apa kata orang Yahudi, bukan. Hanya dulu yang kami wajib mendengar apa kata orang Yahudi. Siapa itu? Para nabi dan para rasul. Dan ada satu keistimewaan Yahudi yang tidak dimiliki oleh bangsa dan negara manapun. Yang pertama sekali adalah keselamatan datang dari sana. Kenapa keselamatan datang dari Yahudi? Karena juru selamat lahir di sana. Seandainya juru selamat lahir di daerah lain, ya pasti dari daerah lain lah datangnya keselamatan. Tetapi keselamatan lahir di sana, artinya juru selamat lahir di sana, dan Tuhan buat perjanjian hanya khusus dengan orang Yahudi, bukan dengan bangsa-bangsa yang lain, bukan dengan negara-negara yang lain. Maka di dalam Alkitab dikatakan apa? Bangsa-bangsa di luar Yahudi adalah goim. Apa arti goim? Kafir. Ya, kafir. Tidak dihitung, tidak dianggap Bapak Ibu. Orang goim dianggap, orang kafir dianggap. Orang di luar Yahudi. Itu kalau kita kembali back to Bible, kembali pada Alkitab. Nah, jadi kami tidak menghina orang Yahudi, tidak mengutuk orang Yahudi, bukan karena kami takut sama orang Yahudi, tetapi kami taat terhadap firman Tuhan. Karena firman Tuhan memberikan perintah dan memberikan larangan kepada kami. Jangan mengutuk, itu larangan sekaligus perintah. Nah, ini dia. Lalu Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus berkata kepada kita semuanya, kepada para murid dan kepada kita di tahun 2023 menjelang 2024 ini. Apa kata Yeshua HaMashiach? Dalam Injil Matius 5 ayat 43 dan ayat 44. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Ya, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Ini semua orang bisa lakukan. Kasihilah orang yang mengasihi kamu, kasihilah orang yang menolong kamu, kasihilah orang yang berkelakuan baik bersama dengan kamu, kasihilah orang yang traktir kamu. Semua bisa lakukan.
dan bencilah musuhmu. Ya, pasti orang lakukan itu. Ya, pasti orang lakukan itu. Benci musuh itu semua pasti melakukan. Pasti semua orang benci terhadap musuh. Lalu Yesus katakan apa? Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Artinya Bapak Ibu dikasihi Tuhan dan kepada tetangga kita mengasihi kepada termasuk orang yang meludahi kami. Ya, orang yang meludahi orang Yahudi. Ketika ada orang yang meludahi kami wajib mengasihi. Kami tidak diajarkan untuk benci mereka. Kami tidak diajarkan untuk injak-injak bendera mereka. Tidak. Kami tidak diajarkan untuk bakar bendera mereka. Tidak. Kami tidak diajarkan untuk berdoa supaya mereka itu binasa. Tidak diajarkan begitu. Kami diajarkan kasihi mereka. Sayangi mereka. Berdoa buat mereka. Berdoa buat kedamaian mereka. Banyak orang katakan juga Bapak Ibu, orang Kristen itu membenci Palestina. Orang Kristen tidak membenci Palestina. Karena di Palestina juga ada orang Kristen. Kami tidak benci terhadap Palestina. Yang kami tidak senang terhadap Hamas. Karena Hamas berdiam di Palestina. Seolah-olah kami benci kepada Palestina. Padahal kami tidak senang terhadap Hamas. Hamas memanfaatkan situasi. Dia yang melakukan penyerangan dan rakyat Palestina yang menderita karena Hamas. Makanya Presiden Palestina mengatakan apa? Serangan Hamas terhadap Israel tidak mewakili Palestina. Kami mengutuk keras serangan Hamas terhadap Israel. Gara-gara Hamas kami menderita. Rakyat menderita. Kenapa rakyat menderita? Kenapa Gaza hancur hari ini? Apakah gara-gara Palestina? Bukan, gara-gara Hamas menyerang Israel. Israel yang wajib membalas, karena itu perang. Perang wajib membalas. Nah, maka kita harus berpikir dengan akal yang sehat. Dan kalau kita beragama, mari kita beragama dengan baik. Beragama dengan akal yang sehat. Kita tunjukkan kalau agama kita benar-benar agama yang benar-benar rahmatan lil alamin, rahmat bagi semua makhluk, rahmat bagi semua alam, rahmat bagi semua agama, rahmat bagi semua suku, rahmat bagi semua negara. Mari kita junjung tinggi kata-kata itu. Kalimah rahmatan lil alamin, junjung tinggi. Pelihara. Tunjukkan kepada dunia kalau Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Kalau kita injak-injak bendera orang, di mana letak adab kita? Di mana letak akhlak kita? Di mana letak budi pekerti kita? Bukankah adab itu di atas daripada ilmu? Dan harus kita tempatkan adab di atas segala-galanya. Maka orang yang berilmu tidak punya adab, orang tersebut tidak dihargai oleh orang lain. Nah, kenapa? Karena adabnya tidak ada. Sehingga ilmu yang dia miliki tidak mau didengar oleh orang lain. Kenapa tidak mau didengar? Karena adabnya tidak ada. Oleh karena itu, mari kita beragama dengan baik. Tunjukkan bahwa agama kita adalah agama yang sangat layak diikuti oleh orang lain. Dan ketika orang melihat agama kita, orang itu ingin masuk agama kita. Ini yang harus kita tunjukkan. Berlomba-lomba kita untuk ke sana. Bahwa agamaku adalah agama yang paling baik. Engkau tidak salah kalau masuk ke agamaku. Ini yang harus kita tunjukkan kepada dunia. Saya tidak salah memilih agama ini. Nah, ini harus kita tunjukkan kepada dunia. Saya tidak pernah salah memilih agama ini. Ini harus kita tunjukkan kepada orang di sekitar kita. Dan Anda kalau masuk ke agama ini, Anda akan hidup tenang. Anda akan hidup damai. Anda akan sukacita. Karena agama kami sangat menjunjung tinggi azas kemanusiaan, sangat toleransi. Nah, ini lihat, agama kami tidak pernah membubarkan ibadah orang lain. Ini kita harus tunjukkan. Agama kami tidak pernah mempermasalahkan orang yang mau beribadah. Silakan engkau beribadah menurut keyakinanmu. Tetap imanku, imanku, imanmu, imanmu. Engkau punya kitab, kami juga punya kitab. Ini kita harus tunjukkan. Seharusnya begini cara kita beragama. Ya. Tidak boleh kita sombong, tidak boleh iri hati.
tidak boleh dengki. Karena agama tidak mengajarkan kita iri hati, sombong, dengki. Agama selalu mengajarkan kita supaya kita menjadi pengikut yang beradab, menjadi manusia yang beradab. Baik, saudaraku dikasih Tuhan, para pencinta Jelah Baget, kiranya video singkat ini benar-benar memberikan pencerahan kepada kita semuanya, khususnya kepada tetangga kita yang menonton video kali ini, mereka tercerahkan. Sekali lagi saya mengajak Bapak Ibu semuanya supaya kita benar-benar berdoa untuk bangsa dan negara kita. Jangan sampai bangsa dan negara kita kena kutuk Bapak Ibu. Karena hari-hari ini ada banyak sekali orang yang mengutuk Israel, termasuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesus Hamasiah. Waruah Kodes memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Terima kasih.